Hey, lanjut lagi dengan Sung Gokong si Kera Sakti episode keempat. Kali ini Sung Gokong datang ke kerajaan naga laut dan ia datang sambil melukai salah satu penjaga kerajaan. Dan Raja Naga bertanya, ada apa seekor kera datang dengan lancangnya ke kerajaannya. Lalu pun Sung Gokong bertanya balik pada Raja Laut, kenapa ia membanjiri pegunungan tempat Sung Gokong tinggal. Raja Laut membantah perkataan Sung Gokong dengan dalih itu bukanlah urusan seekor kera. Dan Raja Naga pun marah menyuruh para bawahannya untuk bertarung dengan Sung Gokong. Dan Sung Gokong pun bertarung sengit dengan anak dari Raja Naga. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Sung Gokong. Raja Naga pun mengajak Sung Gokong berbicara baik-baik. Raja Naga menjelaskan bahwa banjir tersebut bukanlah ulah dari Raja Naga, tapi jarum sakti Tai yang berulah. Akhirnya Raja Naga mengantar Sung Gokong ke tempat jarum sakti Tai berada. Dan Sung Gokong pun merasa heran karena jarum sakti Tai tersebut hanya diam saja tidak bergerak. Raja Naga pun menjelaskan bahwa jarum tersebut kadang bergerak, kadang juga diam sampai ia pusing dibuatnya. Sung Gokong ingin membuat jarum sakti Tai tersebut tidak bergerak sama sekali. Dan saat itu pun Sung Gokong mendekati jarum sakti Tai tersebut. Jarum itu pun mulai bereaksi terhadap Sung Gokong. Sung Gokong pun berkata pada jarum sakti Tai mencari Dewi Kuan Yin, tapi sayang yang datang bukanlah manusia. Sung Gokong pun mengajak jarum sakti Tai tersebut bermain seraya ia membuat jarum sakti Tai tersebut terdiam. Sung Gokong pun merasa berhasil membuat jarum sakti tersebut hilang dan ternyata jarum sakti tersebut malah mengikuti Sung Gokong dan malah ia bermain-main dengan jarum sakti tersebut. Ternyata jarum sakti Tai tersebut bisa berubah bentuk sesuka hati, bisa memanjang dan bahkan bisa menjadi besar. Akhirnya setelah memasuki malam, Sung Gokong pun terlelap dan tertidur. Dan diam-diam jarum sakti Tai tersebut menghampiri Sung Gokong yang sedang tertidur. Sung Gokong pun terbangun hingga para kera ikut terbangun dan gelisah. Sung Gokong bertanya apakah ia ingin memukul Sung Gokong lagi. Tapi jarum sakti tersebut menggeleng seakan berbicara ia tidak ingin berkelahi. Lalu Sung Gokong pun bertanya sebenarnya apa mau dari jarum tersebut. Tongkat tersebut pun seakan memeluk Sung Gokong dan ingin nurut dengan Sung Gokong. Dan Sung Gokong pun bertanya kembali apa kelebihan dari tongkat tersebut. Tongkat tersebut berputar-putar hingga para kera lainnya pun takut. Jarum sakti Tai tersebut seakan memamerkan keahliannya kepada Sung Gokong. Sung Gokong ingin melihat keahlian jarum sakti tersebut lagi dan Sung Gokong pun menyuruh jarum sakti tersebut mengecil dan terus mengecil hingga sangat kecil. Sung Gokong pun sangat senang dan memuji bahwa jarum sakti Tai tersebut sangatlah hebat. Karena Sung Gokong sangat senang, ia pun menyimpan jarum sakti Tai tersebut di telinganya. Dan lalu di istana Kaisar Langit, Raja Naga Laut pun melapor ke Kaisar Langit bahwa Sung Gokong membuat ulah di daerah kekuasaannya. Raja Naga Laut melaporkan bahwa Sung Gokong melukai para prajuritnya dan membawa benda pusaka bernama jarum sakti Tai. Laut pun meminta tolong kepada Kaisar Langit untuk mengerahkan pasukan langit untuk menangkap Sung Gokong. Tetapi Kaisar Langit belum mengetahui siapa sebenarnya Sung Gokong. Salah satu dewa menjawab bahwa Sung Gokong berasal dari sebuah batu sakti 300 tahun yang lalu dan menceritakan keonaran yang selalu dibuat oleh Sung Gokong. Saat di tengah diskusi datanglah sang penguasa akhirat, ia pun melaporkan hal yang sama seperti Raja Naga Laut bahwasanya Sung Gokong sudah buat onar di tempat kediaman penguasa akhirat. Kaisar Langit sangat kesal dan Kaisar Langit pun menyuruh Dewa Erlang untuk memimpin 100.000 prajurit untuk menangkap Sung Gokong. Akan tetapi Dewa Yulao memberi usul bahwa lebih baik Sung Gokong dijadikan dewa dan diundang ke kayangan dan diberi pekerjaan yang sangat ringan. Kaisar setuju dengan usul tersebut. Dewa tersebut pun turun ke bumi dan untuk menyuruh Sung Gokong ke kayangan dengan pekerjaan barunya. Saat Sung Gokong sedang bermain, Dewa Yulao datang menemui Sung Gokong. Sung Gokong mempersilahkan Dewa Yulao untuk duduk. Dewa Yulao memberitahu bahwa Sung Gokong dipanggil Kaisar Langit ke kayangan. Dan Sung Gokong pun bertanya kenapa ia harus memenuhi panggilan tersebut. Dewa pun memberitahu bahwa Sung Gokong akan menjadi salah satu pejabat di kayangan. Dewa Yulao pun mengeluarkan titah Kaisar dan menyuruh Sung Gokong untuk bersujud. Dan Sung Gokong pun bersujud seraya dewa tersebut membacakan titah Kaisar.
Akhirnya para kera merasa senang karena Sung Gokong bisa menjadi pejabat. Akan tetapi para kera ingin ikut ke kayangan dan dewa tersebut ingin Sung Gokong lebih dahulu yang ke sana. Sung Gokong pun akhirnya sampai di istana kayangan bersama Dewa Yonglong. Sung Gokong pun bertemu dengan Kaisar Langit. Kaisar memberi Sung Gokong sebuah jabatan sebagai pejabat kayangan dan menyuruh Sung Gokong untuk tidak berbuat onar kembali. Namun sayangnya Sung Gokong dengan lancang menghampiri Kaisar Langit dan ia bertanya, ia menjadi pejabat apa? Para dewa pun sangat terkejut dengan tingkah laku Sung Gokong yang seenaknya. Kaisar pun memberitahu bahwa Sung Gokong menjadi pejabat sebagai penjaga kuda. Wow, benar banget ya. Sung Gokong pun sangat senang hati menerima jabatannya sebagai penjaga kuda. Dan Sung Gokong pun menjalankan tugasnya sebagai penjaga kuda. Ia pun mampu mengangkat derajat para kera. Dan Sung Gokong pun berjanji untuk mengabdi pada pekerjaannya sebagai penjaga kuda. Sung Gokong sangat menikmati pekerjaannya sebagai penjaga kuda. Tetapi meskipun begitu, para dewa sangat menyukai Sung Gokong. Bahkan terkadang para dewa bermain dengan Sung Gokong. Dan hari-hari Sung Gokong dihabiskan dengan bekerja, dan setelah bekerja ia bermain dengan para dewa di kayangan. Pada suatu hari di istana Yonglong, Dewa Yonglong sedang stres dengan pekerjaannya. Lalu datanglah Sung Gokong dan mengajak Dewa Yonglong minum teh. Tapi Dewa Yonglong menolak Sung Gokong karena pekerjaannya belumlah selesai. Dan Sung Gokong tetap merayu Dewa Yonglong untuk minum bersama. Dan lagi-lagi Dewa Yonglong menolak karena ia harus mengurus perjodohan Panglima Tiang Feng. Sung Gokong pun bertanya siapa Panglima Tiang Feng sampai Dewa Yonglong saja mengurusi perjodohannya. Dewa Yonglong pun menjelaskan bahwa Panglima Tiang Feng adalah panglima besar yang memimpin 100.000 pasukan langit. Tetapi Panglima Tiang Feng melanggar peraturan kayangan dan diberi hukuman menjadi manusia biasa dan akhirnya menderita karena urusan cinta. Sungguh tragis. Sung Gokong pun penasaran, akhirnya ia melihat cerita cinta Panglima Tiang Feng yang bercerita tentang kisah cinta pengemis kudis. Di cerita itu menjelaskan Panglima Tiang Feng bereinkarnasi menjadi seorang pengemis kudis yang jatuh cinta pada Tuan Putri. Dan Sung Gokong pun melanjutkan kisah Jenderal Liang yang mana Kaisar menghukum Jenderal Liang karena jatuh cinta dengan putri musuh dan mencabut segala hak-hak Jenderal Liang. Singkat cerita pun Sung Gokong pun mabuk-mabukan dengan para dewa lainnya. Dan keributan sampai ke telinga Mahadewi karena pada saat itu Mahadewi sedang bermeditasi dan terganggu dengan suara berisik di tempat Sung Gokong berada. Salah satu penjaga melaporkan bahwa Sung Gokong mengajak dewa-dewa lain untuk mabuk-mabukan. Dan Mahadewi sangatlah kesal atas tingkah tersebut. Dan Mahadewi pun menyuruh Dewa Jingli untuk memimpin pasukan langit dan menangkap Sung Gokong. Dewa Jingli pun datang dan sambil marah-marah menyuruh para dewa menghadap Mahadewi. Dan Dewa Jingli memarahi Sung Gokong karena tidak mau sujud atas perintah Mahadewi. Dan Sung Gokong kesal dengan tingkah Dewa Jingli yang memarahinya. Sung Gokong dihina sebagai pejabat rendah yang hanya menjaga kuda. Tanpa pikir panjang, Sung Gokong memukul Dewa Jingli hingga terpental. Dan Sung Gokong pun pergi meninggalkan kayangan sambil kembali ke guanya. Setelah sampai di gua, Sung Gokong bercerita kepada kakaknya tentang ia di kayangan. Dan ia pun dituduh mengacaukan kayangan. Sung Gokong pun memutuskan tetap menjadi raja kera karena ia di kayangan hanyalah pejabat rendahan. Kakaknya Sung Gokong pun menjuluki ia sebagai kera sakti dan Sung Gokong pun sangat menyukai julukan tersebut dan ia pun mendeklarasikan dirinya sebagai kera sakti. Yo, lanjut lagi untuk episode kelima. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, bye-bye.